Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di pelajaran bahasa Inggris ini. Semoga semuanya masih semangat ya meskipun kita kelasnya online, tapi semangat belajarnya harus tetap tinggi ya. Baik, untuk pertemuan hari ini Bapak akan memberikan penjelasan mengenai materi baru. Lebih tepatnya sih jenis teks baru. Namanya explanation text atau teks eksplanasi. Oh ya, sebelum masuk ke pembelajaran, kita cek dulu kehadiran ya. Tolong display nama Zoom-nya pakai nama asli, supaya Bapak lebih mudah untuk mencari nama dari daftar kehadiran. Oke, Dimas ada, Kinanti ada, Salma, Nabila, Roni, Paul ada, Rahman, Anggis, Ani, dan Rizka juga ada ya. Jadi semuanya hadir dan gak ada yang izin. Oke, kembali ke pembahasan. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu teks eksplanasi? Pada nggak tahu nih? Ya udah, Bapak aja yang jelasin. Nah, menurut definisi, teks eksplanasi ini adalah teks yang menceritakan tentang proses terjadinya suatu fenomena, baik secara natural, sosial, saintifik, atau secara budaya. Teks eksplanasi ini menjelaskan bagaimana dan kenapa suatu hal atau fenomena itu bisa terjadi. Dan teks ini biasanya ditemukan di buku sains, geografi, atau buku sejarah. Kemudian ada generic structure atau struktur teks. Pada teks eksplanasi ini ada dua struktur. Yang pertama ada general statement. General statement stating the phenomenon, issues which are to be explained. Nah, jadi pada general statement ini, penulis akan menuliskan gambaran umum atau penjelasan umum mengenai judul yang akan ia bahas. Contohnya tentang gempa. Maka penulis akan menuliskan gempa itu apa atau gempa itu terjadi karena apa gitu. Kemudian yang kedua ada sequence of explanation, stating a series of steps which explain the phenomena. Jadi pada sequence of explanation ini penulis akan memberikan pernyataan atau memberikan penjelasan mengenai step-step mengapa sesuatu itu terjadi. Kemudian ada purpose. Purpose atau tujuan ini dari suatu teks eksplanasi sudah jelaskan tadi di definisi, sama ya, jadi menceritakan proses terjadinya sesuatu hal. Lalu kemudian to explain how or why something happens, jadi untuk menjelaskan bagaimana dan kenapa sesuatu itu terjadi. According to Mark Anderson and Kathy Anderson, says that the explanation text type is often used to tell how and why things or phenomena occur in nature. Nah, menurut Mark Anderson sama Kathy Anderson, tipe teks eksplanasi ini biasanya lebih sering digunakan untuk menceritakan bagaimana dan kenapa suatu hal itu terjadi secara natural. Lalu kemudian ada language features atau kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang biasanya terkandung dalam suatu teks eksplanasi itu using simple present tense, using abstract noun or non-visible noun, using passive voice, using action verbs, containing explanation of the process. Nah, jadi pada teks eksplanasi itu biasanya menggunakan simple present tense, menggunakan abstract noun, menggunakan passive voice, menggunakan action verbs, dan mengandung penjelasan mengenai suatu proses. Oke, sebelum lanjut ke sesi selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai teks eksplanasi? Misalkan kalian masih bingung tentang kaidah kebahasaannya itu apa, atau tujuan dari eksplanasi itu apa, atau sudah jelas? Oke, karena tidak ada yang menjawab, Bapak anggap aja kalian itu paham ya. Oke, next itu sesi quiz. Sebelumnya, kalian coba buka dulu web hellosmart.com, kemudian klik
saja yang join as a guest supaya mengefektifkan waktu. Karena jika kalian pakai yang atasnya itu harus daftar dulu menjadi student di web itu. Terus kalian isi kode kelasnya ya dengan kode 730422. Bapak ulang ya. Kode kelasnya itu 730422. Nah, HP kalian ini akan menjadi media untuk menjawab setiap pertanyaan. Sebelum ke quiz, Bapak akan bagi dulu kalian menjadi 2 kelompok. Untuk kelompok pertama, ketuanya Dimas ya. Dan untuk anggotanya Ani, Rizka, Paul, dan Roni. Dan untuk kelompok kedua itu ketuanya Kinanti, anggotanya Salma, Nabila, Rahman, sama Anggis. Kalian bisa berdiskusi dulu beberapa detik dengan teman kelompok kalian sebelum menjawab soal. Oke, let's start the quiz. Bapak kasih dulu instruksi ya. Jadi, kalian akan diberikan sebuah teks eksplanasi. Kalian baca dulu dengan teliti secara mendalam teks itu. Ingat-ingat setiap detail informasi yang ada supaya kalian itu gampang dalam mengisi kuisnya. Silakan baca dulu teksnya dalam 5 menit. Bapak izin dulu ya bikin kopi. Sudah bacanya? Oke, kita lanjut ke kuisnya ya. Di kuis ini kalian kan udah dibagi kelompok nih. Sekarang, setiap kelompok akan dikasih giliran untuk menjawab pertanyaan yang ada dengan memilih jawaban benar atau salah dari pernyataan di atas. Misal nih, gunung meletus terjadi karena ulah manusia. Apakah itu benar atau salah? Salah ya. Nah, setiap kelompok yang menjawab benar akan diberikan poin 100. Tapi, kalau ada kelompok yang salah dalam menjawab, maka kelompok tersebut akan dilemparkan ke kelompok lain, tapi poinnya dikurangi jadi 50. Misalkan, kelompok Dimas itu menjawab namun salah, maka pertanyaan kelompok Dimas akan dilempar ke kelompok Kinanti, namun perolehan poinnya akan dikurangi menjadi 50. Paham ya? Gampang lah ini mah. Siapin aja HP kalian. Nah, kita langsung giliran pertama kelompok Dimas. Silakan spin the wheel untuk mendapatkan soal. Nah, pertanyaan pertama nih. Tsunami is also caused by eruption under the sea. Itu benar atau salah? Silakan jika ingin berdiskusi dulu. Oh, langsung mengisi ya. Langsung benar. Keren, keren. Selanjutnya kelompok Kinanti, silakan. The speed of wave can be as fast as a jet plane. Benar atau salah? Oh, salah. Silakan kelompok Dimas, karena kelompok Kinanti salah menjawab, jadi dilempar ke kelompok Dimas. Nah, pasti benar sih soalnya kan jika jawaban yang satu salah pasti yang satu lagi itu benar ya. Anggap aja itu bonus. Oke. Tsunami is a Germany word. Itu benar atau salah? Wah, keren nih. Perolehan poin sementara itu 250 dan 0. Silakan kelompok nanti. Tsunamis are not very high. Benar apa salah? Oh, benar nih. Ayo, ayo, ayo. Semangat, 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 semangat. Tsunamis are caused by undersea earthquake or landslide. Gimana nih? Tsunami itu terjadi karena gempa di bawah laut atau pergeseran tanah. Keren.
Silakan kelompok Kinanti. Bisa dilihat ya, jadi pemenangnya itu kelompok Dimas dengan perolehan poin 500 dan kelompok Kinanti juara 2 dengan perolehan poin 450. Sangat tipis ya untuk perbedaan poinnya. Kerja bagus kalian semua ya. Nah, kemudian kita bisa mereview nih, bisa lihat kunci jawabannya yang tadi, kuis-kuis yang sudah kita kerjakan tadi. Bisa lihat, tsunami is also caused by eruption under the sea. Itu true. The speed of wave can be as fast as a jet plane. Itu true juga. A tsunami is a German word. Itu salah. Tsunami are not very high. Itu salah. Tsunamis are caused by undersea earthquake or landslide. Itu benar. Tsunami may spread far across the deep ocean. Itu true. The ring of fire is the area of volcanoes and seismic activities. Itu benar. About 50 tsunami have struck the Hawaiian Island. Itu salah ya. Karena yang benar itu kalau gak salah 40 tsunami. A tsunami can have width of 300 to 400 km. Itu salah. Karena yang benar itu sekitar 100 sampai 200 kalau nggak salah. Tsunamis only happen in Japan. Itu salah banget sih. Karena tsunami itu pasti bisa saja terjadi di seluruh dunia ya. Oke. Untuk meeting kali ini selesai. Sebelum pulang, kita akan mengadakan refleksi dulu nih. Kita akan mengulas kembali apa saja yang sudah kita dapatkan hari ini. Coba ada yang bisa menjawab tidak? Saya, Pak. Sepemahaman saya, jadi teks eksplanasi itu menceritakan tentang suatu fenomena bisa terjadi secara natural, saintifik, sosial, atau budaya. Biasanya menjelaskan tentang kenapa dan bagaimana hal atau fenomena itu bisa terjadi. Dan juga biasanya ditemukan di buku geografi dan buku sejarah. Nah, benar banget Dimas nih. Jadi, explanation text itu menceritakan proses terjadinya suatu fenomena, baik secara natural, sosial, saintifik, atau budaya. Teks eksplanasi ini menceritakan kenapa dan bagaimana suatu hal itu terjadi. Dan biasanya ditemukan di buku sains, geografi, atau buku sejarah. Untuk generic structure ada 2 general statement yang menceritakan atau berisi tentang gambaran umum atau penjelasan umum mengenai judul yang akan dibahas oleh penulis. Lalu kemudian sequence of explanation yang artinya berisi step-step atau urutan terjadinya suatu hal. Nah, kemudian tujuan dari teks eksplanasi itu sama seperti di definisi, untuk menceritakan proses terjadinya suatu hal yang bersifat natural, sosial, saintifik, dan cultural. Lalu yang kedua itu untuk menjelaskan bagaimana dan kenapa sesuatu itu terjadi. Dan untuk kaidah kebahasaan kalian bisa baca ya di sini. Oke, itu saja untuk meeting 4 explanation text kali ini. Semoga kalian paham ya dengan penjelasan Bapak tadi. Untuk minggu depan sepertinya Bapak akan memberikan latihan atau mungkin materi baru bisa jadi mengenai jenis teks lainnya. Untuk meeting sekarang dicukupkan sekian. Semangat belajarnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.